Shalom, kembali lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Sahabat Kristus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Ini adalah mazmur untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Mazmur ini dilatar belakangi saat Daud harus melarikan diri dari istana dan berada dalam pengejaran daripada anaknya sendiri, yaitu Absalom. Tentu ada banyak perasaan yang dia alami yang bercampur aduk di dalam dirinya. Ada rasa cinta kasih yang sangat dalam kepada anaknya dan berharap bahwa anaknya bisa berubah dan bersabar bahwa kedudukan raja akan turun kepada dia. Tetapi rupanya sang anak tidak bersabar dalam hal ini. Ada perasaan-perasaan dalam dia juga takut, karena dia akan menghadapi yaitu rakyat yang dia pimpin sendiri sebagai seorang raja yang sedang diajak oleh anaknya untuk melawan dia, membunuh dia. Berbagai macam perasaan di dalam diri Daud, pikiran yang gelisah, kalut dan sebagainya bisa datang dan bercampur aduk. Belum lagi bahwa ini adalah peperangan. Sewaktu-waktu bisa dia mati atau anaknya yang mati, yaitu Absalom. Dia sangat berharap bahwa itu tidak terjadi. Dia berharap dan memerintah kepada semua tentara-tentara yang masih setia kepada dia, panglima-panglimanya, untuk tidak mencelakai Absalom. Tetapi apa boleh buat, hari itu terjadi bahwa Absalom menemui ajalnya dalam peperangan. Nah, dari situlah saudara-saudara, dengan berbagai situasi yang dihadapi Daud, lahirlah Mazmur ini. Dalam keadaan-keadaan yang perasaan yang berbagai macam campur aduk, itulah Daud mengangkat Mazmur dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Setiap orang butuh ketenangan. Setiap orang, saudara-saudara, dalam berbagai suasana perlu tenang supaya bisa memutuskan perkara dan menghadapi situasi. Daud adalah orang yang kenyang menghadapi berbagai situasi. Situasi kepribadiannya dia, situasi dalam rumah tangga, situasi di dalam kerajaannya, situasi dalam menghadapi bangsa-bangsa lain dalam peperangan, situasi dalam menghadapi persoalan-persoalan rakyatnya yang datang meminta keputusan-keputusan dan segala macam yang begitu kompleks. Namun kalau kita membaca bahwa Daud selalu datang kepada Tuhan, ini yang luar biasa mengajar kita. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya kira dari pengalaman inilah Daud berkata di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia tahu bahwa penyelamatan hanya datang dari Allah. Itu sebabnya dia bisa merasa tenang. Walaupun apapun yang mengejar dia, apapun yang terjadi di sekeliling dia yang hendak mengancam dia, menghancurkan dia, merampas kedudukan dia, bahkan membunuh dia, dia tahu bahwa Allah adalah keselamatan. Dan Allah tidak pernah terlambat. Selalu datang pertolongan itu dari Allah, bukan dari siapapun di sekeliling dia. Dia berkata di sini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dari pengalaman-pengalaman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul sebelum kejadian Absalom. Dia sudah kenyang dikejar oleh Saul. Saul yang mau membunuh dia juga karena iri terhadap Daud. Saul mengejar dia, terpaksa dia melarikan diri, masuk goa, keluar goa, lari di bukit-bukit batu, di gunung-gunung batu. Sampai satu saat dia berada di sebuah gunung batu dan dia sedang saling hampir bertemu dengan Saul.
di mana Saul mengejar dia, sudah ada di balik batu yang satu, dan dia sedang berada di balik bukit batu yang ini. Dan apa yang terjadi? Di tengah keadaan terjepit seperti itu, dia tidak tahu dia harus lari kemana. Pertolongan Tuhan datang. Dan satu utusan datang kepada Saul berkata bahwa tentara Filistin menyerang. Dan Saul akhirnya batal mengejar Daud. Dan Saul pulang bersama tentaranya menghadapi tentara Filistin. Itu sebabnya disebut Gunung Batu Keselamatan. Bagaimana seperti Tuhan seperti gunung batu yang menjadi penyelamatan bagi Daud. Dia mengerti betul arti dari semua itu. Dia mengerti betul arti Tuhan sebagai kota benteng, di mana di dalamnya dia berlindung, dan Tuhan menjadi benteng yang begitu kuat, yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa diterobos oleh musuh. Benteng keselamatan. Jadi Daud mengerti betul-betul arti keselamatan, penyelamatan dari kehidupan ini, saudara-saudara. Itu sebabnya dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam Allah. Dia tidak pernah menumpahkan isi hatinya kepada orang-orang lain. Dia tidak mengeluh kepada orang-orang lain dengan apa yang dia hadapi. Dalam ayat yang ke-9 dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Kadang-kala kita ini manusia cari tempat curhat sana sini, tapi tidak ada solusi. Tetapi Allah adalah tempat yang bisa menyimpan rahasia, karena Allah tidak akan membicarakan rahasia kita kepada orang lain. Namun Allah dalam hadiratnya juga memberi pertolongan, kekuatan, penghiburan, hikmat untuk keluar dari masalah-masalah kita, saudara. Karena itu Allah satu-satunya adalah tempat yang betul-betul kita bisa mengalami ketenangan di dalam menghadapi persoalan. Bagaimana caranya? Saudara, dengan percaya bahwa dialah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita, bahwa dari dialah kuasa, kata ayat yang ke-12, bahwa kuasa dari Allah asalnya, kuasa kelepasan, kuasa pertolongan, kuasa penghiburan, kuasa hikmat untuk menghadapi masalah, kuasa yang kita butuhkan untuk semua persoalan-persoalan kita, saudara-saudara, datang dari Allah. Daripada Tuhan juga kasih setianya yang menolong kita. Karena itu, saudara, Allah satu-satunya tempat di mana kita bisa berlindung dan merasa tenang, tempat di mana kita bisa merasa aman, nyaman, tentram, damai yang sesungguhnya, saudara. Dengan cara kita datang dalam hadiratnya. Hadirat Tuhan, saudara, saat kita berdoa, datang menyerahkan semua. Disitulah kita mengalami kekuatan ilahi yang membuat kita tenang, damai, tentram, saudara-saudara. Sehingga persoalan berat apapun, kita tidak menjadi panik, kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi khawatir, saudara. Kita tidak menjadi gundah, saudara-saudara. Dan akibatnya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kita bisa menghadapinya, saudara-saudara, dengan pikiran dan hati yang jernih. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau engkau memiliki masalah-masalah yang membuat engkau tidak tenang dalam hidup ini, jangan cari orang lain tempat curhat. Datang pada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar adalah kekuatan kita untuk bisa melihat jalan keluar yang sudah disediakan oleh Allah sendiri bagi kita. Jadi dalam setiap pergumulan kita, Allah telah menyediakan jalan keluar buat kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya, karena Allah tidak akan membiarkan kamu untuk dicobai. Dan ketika pencobaan itu datang, Allah sudah menyediakan jalan keluarnya. Tapi kita seringkali tidak melihat jalan keluar itu karena kita salah curhat. Harusnya datang kepada Allah, katakan kepada Tuhan, jangan mengeluh kiri kanan, itu membuat kita semakin susah. Tetapi datang kepada Allah dengan iman percaya bahwa Allah sanggup menolong dan menyertai kita untuk menghadapi persoalan itu dengan kedamaian dan ketenangan serta ketentraman dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara.
Biarlah hikmat Tuhan, biarlah damainya, ketenangannya, sejahteranya senantiasa memenuhi melingkupi engkau. Dan saya berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang memelihara hati dan pikiran saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam restorasi.